Creek Hills, 28 Oktober 2020, di mana terjadinya pembunuhan berantai dengan bengis dan sadis. Konon, motif pembunuhan dari kejadian itu adalah untuk menjadikan korban sebagai tumbal yang akan diserahkan kepada imam iblis di daerah tersebut. Sebagai gantinya, siapapun yang berhasil menjadi 7 tumbal, maka mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan sebagai imbalnya. Dalam cerita, terdapat perkumpulan pembunuh yang dikenal dengan istilah Abaddon, di mana merekalah dalang dari semua tragedi mengerikan sebelumnya. Para pengikut Abaddon ini diwajibkan untuk mengenakan topeng, dan topeng-topeng itu menandakan kedudukan mereka dalam organisasi tersebut. Ketika itu, salah seorang manajer sedang memberi informasi tentang kawanan mereka yang tertangkap polisi pada kisah sebelumnya. Namun, sang pemimpin tidak peduli dengan kejadian itu dan memerintahkan manajer tersebut untuk mencabut roh pada pelaku pembunuhan. Roh tersebut berasal dari pusaka terkutuk yang disalahgunakan oleh para manusia untuk mencari keuntungan pribadi. Siapapun yang dirasuki roh tersebut, maka korban akan mengalami gangguan kejiwaan akut dan kehilangan kesadaran, sampai akhirnya dikendalikan oleh roh tersebut untuk mencari tumbal manusia. Belum ada yang mengetahui asal-usul roh tersebut. Maka dari itu, mereka menamai roh tersebut dengan sebutan Frank, karena semua pengikut di sana menutup identitas mereka dengan topeng setan. Ada yang bisa dibantu? Americano 2 sama roti lapisnya 1 ya mas. Kalau udah langsung dibungkus aja. Jadi berapa semuanya? Untuk Americanonya lagi habis mas. Mungkin mau ganti yang lain. Ada cafe latte, cappuccino, dan robusta. Oh habis mas ya. Gak usah mas kalau gitu. Roti lapis aja sama tambah mineral waternya 1. Jadi berapa? Oke, tunggu sebentar ya pak. Itu kan Anggi. Ngapain dia sendirian di sini? Pak, semuanya jadi 45.000. Mungkin ada tambahan item lain pak. Kami lagi ada promo donat murah. Potongan harga 50% dari harga biasanya pak. Mas, nggak jadi dibungkus deh. Saya makan di sini aja. Hai Anggi. Zak, sejak kapan di sini? Baru kok. Kamu ngapain sendirian di sini? Kayak ada yang dipikirin? Nggak ada, Zak. Lagi me time aja di sini. By the way, kamu masih inget nggak sih kejadian tahun lalu waktu kita camping bareng anak-anak? Aku jadi kepikiran, kenapa ya si Dani sampai setega itu mau ngebunuh Hadi sama kita semua? Emang kamu nggak lihat berita waktu itu?
polisi dan para jurnalis gak bisa dapat informasi akurat atas kejadian waktu itu. Karena setelah kejadian itu, si Dani jadi benar-benar ngebisu gitu. Jujur aja Zak, aku bukannya gaptek soal berita waktu itu. Setelah kejadian itu, aku sempet trauma dan gak mau buka-buka akun sosmed maupun media massa. Ya ampun Anggi, pantesan semua kontakmu hilang. Tapi sekarang udah baik-baik aja Pesanan kan? atas nama Zack. Pesanan atas nama Zack siap diambil. Udah sih, cuma aku masih belum bisa terima kematian teman-teman kita yang dibunuh gitu aja. Mereka gak punya salah apa-apa, kenapa harus dibunuh? Dan gak nyangka banget sama Dani, sosok yang ku kenal lucu, suka berbaur. Tiba-tiba jadi sesadis itu sama kita semua. Sebenarnya dari dulu aku juga penasaran sih. Aku paham betul karakter Dani kayak gimana. Yang pasti ada sebabnya kenapa si Dani ngelakuin hal itu. Nah iya, gak mungkin banget si Dani tiba-tiba sesadis itu. Apa ada yang nuntut dia buat ngebunuh teman-teman kita ya? Nggak tahu deh. Tapi masuk akal juga sih, Di. Kalau aku perhatiin pas dia mulai kelihatan aneh, tatapannya ke aku bener-bener beda dan kosong. Kayak ada yang ngendaliin raganya gitu. Iya, Di. Kita bikin acara reuni yuk sama alumni yang lain. Boleh tuh Zak. Mana sih ini nomor kamu? Buat berkabar nanti. Oh iya, kira-kira yang lain pada bisa nggak ya? Coba aja kamu tanya Zak. Masih nyimpan nomor mereka kan? Masih sih. Bikin grup WhatsApp aja deh, biar tahu siapa aja yang bisa ikut. Milenial yang hidup di era digital ini memang udah nggak asing lagi sama apa-apa yang serba terkoneksi dengan dunia digital. Makanya nggak perlu kaget kalau milenial ini disebut-sebut punya ketergantungan yang tinggi terhadap internet. Dan salah satu produknya yaitu media sosial. Mana nih? Belum ada yang muncul. Padahal sekarang weekend. Mungkin lagi pada sibuk sama urusannya masing-masing. Nggak tahu juga sih. Udah lama juga nggak kontakan sama mereka. Nah, tuh Intan bales. Tumben pada ngajak reuni. Ada acara apa nih? Oh iya, kamu nggak punya kontaknya Excel Zak? Nggak ada, Gi. Udah lama lost kontak. Ya udah nih, berarti dari grup WhatsApp ini cuma 3 orang doang yang bisa ikut. Sisanya nggak ada kabar. Yang, kamu dari tadi nyanyi apa sih? Nggak bisa pelanin dikit apa suaranya? Pusing aku dengarnya. Apa sih kamu? Namanya juga perempuan. Komentar aja tiap aku mau ngapa-ngapain. Ya udah sih, bercanda. Lagian akunya dikacangin gini udah kayak supir taksi. Oh iya, besok aku ada acara reuni dari alumni Alpha 21. Aku izin ya buat nemuin mereka besok. Boleh aja sih. Tapi sama siapa aja nanti? Terus mau kemana? Dan bukannya kamu ada jadwal syuting ya di Arcadia? Ya sama teman-teman aku lah. Masa sama tukang somai? Syuting bisa dipending kok sampai lusa. Kamunya juga berlebihan. Papa curiga, dikit-dikit kepo. Bawel banget sih jadi orang. Ya, aku takut aja kamu diculik om-om. Apa kamu bilang? Canda yang marah-marah mulu sih. Ntar uratnya berotot loh. Nyebelin banget sih jadi orang. Ih.
Permisi, paket atas nama Ibu Intan. Duh, kemana ya orangnya? Kok nggak ada yang jawab? Permisi. Iya, sebentar. Cari siapa ya, Mas? Ini Bu, saya mau antar paket. Kok baru datang sekarang ya, Mas, barangnya? Harusnya 2 hari yang lalu, kan? Saya udah pilih pengiriman ekspres loh sebelumnya. Maaf Bu, sebenarnya paket Ibu memang sudah sampai dari kemarin. Cuma kurir yang ngantar kemarin tiba-tiba hilang. Setelah dapat laporan dari Ibu, kami langsung lacak ponsel dari kurir itu Bu. Ternyata kurir yang ngantar barang Ibu ada di daerah Creek Hills, namun gak bisa dihubungi. Akhirnya kami datangi lokasi itu. Pas di sana, yang tersisa cuma motor si kurir dan barang Ibu yang tergeletak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting barang saya masih aman kan, Mas? Mungkin lain kali lebih diperhatikan lagi ya, biar nggak ada kejadian berulang. Baik Bu, mohon maaf atas keterlambatannya. Halo Pak, target sudah berhasil dibungkam. Diketahui, pelaku adalah salah satu dari mereka yang menyamar menjadi kurir pengantar barang. Bagus. Sekarang lakukan penyamaran kedua sesuai rencana. Pastikan dirimu tetap aman dan jangan sampai dicurigai siapapun. Baik, namun ada sedikit masalah Pak. Ada yang mencurigai saya ketika penculikan tumbal sedang berlangsung. Sepertinya ada yang mengenali karakteristik dari kostum yang saya gunakan. Tetaplah dengan kostum itu. Dan upayakan untuk membungkam siapapun yang telah curiga denganmu. Ingat, jangan sampai siapapun mengetahui identitasmu. Baik Pak. Itu lu udah datang. Intan, akhirnya ketemu lagi. Gimana kabar kamu? Baik, kamu apa kabar? Hai Lulu, makin cantik aja sih. Ayo dicicip makanannya. Aku udah pesen menu spesial buat kita. Iya, An. Wah, kamu udah jadi artis ya sekarang? Ya gitu deh, cuma ngisi peran biasa aja, sama modeling iklan. Ih, sumpah kangen banget sama kalian. Seneng deh ada acara reuni kayak gini. Sayangnya kita nggak sebebas dulu lagi ya. Tiap weekend ngumpul, jalan-jalan sampai nggak inget waktu. Sekarang udah pada sibuk masing-masing. Jadi kangen sama masa lalu kita. Iya, gak kerasa udah 1 tahun kita gak ketemu. Kalian sibuk apa aja biar By the way, si Zack kok belum dateng ya? Padahal dia yang ajak kita kumpul. Mungkin masih di jalan. Coba aja kamu hubungi Ji. Udah aku chat dari tadi, tapi belum bales. Nah, itu dia orangnya. Pas banget diomongin langsung muncul. Tuh kan diomongin langsung muncul. Zack, apa kabar? Hai kalian. Wah, udah pada kumpul Mana ya. aja kamu Zack baru sampai sekarang? Maaf ya, tadi macet. Terus sempat ke bengkel dulu tadi. Gimana kabar kalian? By the way, ada acara apa nih, Zack? Tumben ngadain reuni. Nggak apa-apa kok. Aku kangen aja sama kalian, makanya aku ajak kumpul. Oh iya Syah, kok kamu nggak nimbrung di grup kemarin? Maaf ya, nggak nimbrung di grup kemarin. Undangnya tenggelam sama chat klienku. Ya udah, yang penting sekarang kita udah kumpul kan? Oh iya An, pacarmu nggak diajak ke sini juga?
Nggak, Gi. Dia mau ada tugas ke luar negeri. Oh, oke deh. Terima kasih bagi para pengunjung kafe atas apresiasinya. Saya harap lagu yang saya bawakan bisa menghibur kalian semua. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu dari Pedro Capó yang berjudul Calma atas request Bapak Dia. Lagunya bagus-bagus ya di sini. Guys, kayaknya aku pamit duluan deh sekarang. Aku lupa hari ini mau ketemu klien. Lah, baru aja ketemu, udah pamit aja kamu, Syah. Iya nih, maaf banget ya. Soalnya kemarin udah janjian ketemu. Nanti berkabar lagi ya. Kalau ada minta apa lagi, aku pasti datang kok. Oh gitu, ya udah Syah, hati-hati ya. Ngomong-ngomong, di daerah Creek Hills ada pembunuhan lagi. Kalian tahu nggak? Iya, aku lihat beritanya. Nih ada info lengkapnya. Loh, ceritanya kok sama kayak kurir paketku kemarin. Coba aku lihat. Jadi isunya siapapun yang hilang di lokasi itu pas ditemuin keadaannya nggak normal gitu. Terus nggak lama kemudian meninggal. Loh, kejadiannya sama kayak yang dialami Dani ya? Tapi si Dani masih hidup kan? Ini pasti ada kaitannya dengan kejadian di mana Dani ngebunuh teman-teman kita. Gimana kalau kita telusuri tempat kejadian itu? Setuju. Kalau gitu kita harus telusuri lokasi kejadiannya. Hah? Kalian serius? Takut Tahu kamu, Zak? Yang aneh-aneh aja. Aku dengar ada sebuah gua tersembunyi di daerah itu. Dan di dalamnya ada sebuah pusaka yang berisikan roh jahat bernama Frank. Dan siapapun yang dirasuki oleh roh tersebut, maka korban akan kehilangan kendali dan perlahan akan dibunuh olehnya. Kalau benar begitu, kenapa Dani masih hidup ya sampai sekarang? Maka dari itu, aku ingin menggali kasus ini lebih dalam. Kayaknya si Dani masih aman deh. Dia nggak dipidana sama polisi karena dianggap sebagai pengidap gangguan kejiwaan. Setelah sidang dari pengadilan, dia dikirim ke panti sosial. Ya udah, kita tengokin Dani aja ke panti. Nggak usah ke Creek Hills deh. Oke, besok kita ke panti untuk mengetahui kabar si Dani. Setelah itu, kalian boleh pulang duluan. Aku ingin tetap ke Creek Hills untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian ini. Zak, itu terlalu bahaya. Kalian yakin mau ke sana? Udah lah, Zak. Biar polisi aja yang selidiki itu. Jangan kita. Sejauh ini, belum ada polisi yang mampu memecahkan misteri dari kejadian tragis di daerah itu. Kalian tenang aja. Aku punya cara agar kasus ini bisa berakhir dan tidak memakan korban lagi. Tapi kenapa kamu tiba-tiba sepenasaran itu, Zak? Udah ke Intel aja. Kita sudah kehilangan teman-teman kita dari kejadian ini. Dan apa kau tahu? Mereka telah menculik salah satu rekan terbaikku. Maka dari itu, aku ingin membalaskan dendamku kepada mereka. Abrazos y un cabello. Apenas me desperté y al mirarte recordé